biasa, amin. Mari sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bersorak-sorak, bersuka cita buat Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus tu dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tu dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya kalau Tuhan Yesus dahsyat, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus tu dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tu dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau Tuhan yang terbesar, Kau Tuhan yang terhebat di dalam hidup kami, amin. Haleluya. Yesus tu dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tu dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesus tu dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus tu dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Buat Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mari kita ada di rumah, mari kita satukan hati kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kehidupan kita.
syukur bagimu. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh sembah Dia. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama sungguh-sungguh kita sembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang memulihkan setiap hidup kami. Kau Allah yang hadir di dalam hidup kami Yesus. Allah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau jamah, Kau pulihkan, Kau hadir Yesus. Kami mengucap syukur hanya padamu Yesus Tuhan.
Puji nama Tuhan, semua jemaat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya minta semuanya buka hati, ya tidak ada yang main-main. Karena firman itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau ada firman disampaikan, saudara-saudara, maka itu adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Maka itu mari kita menghargai firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi mari saya undang semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kami merasakan Engkau menjamah kami. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Agar firman ini bukan hanya menjadi sebuah wacana, bukan hanya menjadi penghibur bagi kami, tapi firman ini menjadi pewahyuan dalam hidup kami. Ketika kami mendengar lalu menyimpan dalam hati kami dan mengerjakan firman ini, maka kehidupan kami diberkati Tuhan dan kami mendapatkan semua yang Tuhan berikan di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan. Nah, bulan ini kita akan belajar tentang melanjutkan tema, ya, tema sepanjang tahun ini tentang inovasi. Dan bulan ini kita belajar tentang inovasi adalah hasil kreativitas, saudara-saudara. Jadi inovasi kita sudah tahu, ya. Sekarang kita belajar apa yang disebut dengan kreatif atau kreativitas, ya. Ada orang berkata, kamu kalau jadi anak Tuhan itu harus kreatif, ya. Kreatif itu apa? Kreatif adalah daya cipta. Jadi kita harus memiliki daya cipta, ya, saudara, ya. Seperti Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan memiliki daya cipta, ya. Lalu yang disebut dengan kreativitas itu apa? Kreatif itu daya cipta. Lalu kreativitas itu apa? Kreativitas itu adalah sebuah proses. Jadi proses kepada kreatif itu namanya kreativitas, ya, yaitu proses gagasan atau sebuah ide, ya, yang membuahkan atau menghasilkan, ya, sesuatu inovasi, ya. Dari suatu inovasi baru menghasilkan bukan hanya impian tetapi menghasilkan suatu konsep, ya, yang memperbaharui, ya. Jadi konsep itu memperbaharui dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bisa produk atau bisa sebuah terobosan teknologi, atau di dalam rohani adalah sebuah terobosan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Sebuah proses, sebuah hal yang baik supaya iman, pengharapan dan kasih kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, saya berdoa semuanya mendapatkan anugerah Tuhan. Amin. Nah, saya ingat di dalam Alkitab, saudara, ada di dalam Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, ya. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Nanti saudara bisa membaca diulang-ulang karena ini sebetulnya bukan sebuah cerita yang baru, tetapi firman selalu baru. Perikopnya berjudul orang lumpuh disembuhkan, ya. Saya baca, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi banyak orang berdesak-desaan pengen menyaksikan Tuhan Yesus, pengen mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ini hebatnya Tuhan. Jadi dia memberitakan firman, banyak orang berbondong-bondong. Nah, sekarang banyak orang memberitakan firman, banyak orang lari juga. Tapi itu bukan jemaat IHK, puji Tuhan, ya. Ayat ketiga, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap dan di atasnya
atap yang di atasnya, dan sudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahuinya dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Saudara-saudara, saya baca berulang-ulang, lalu muncul, bukan saya mencari judul dulu lalu mencari firman, bukan. Tapi firman ini sudah lama ada di dalam hati. Lalu ingat mau khotbah, lalu firman ini muncul, saudara. Nah, yang pertama nanti kita akan melihat, tetapi berhari-hari sebelum saya khotbah ada sebuah hal yang muncul dalam hati saya. Kenapa kita membutuhkan inovasi dan yang harus menghasilkan kreativitas, bukan inovasi tanpa perubahan, itu saya katakan bohong besar. Inovasi tanpa pergerakan itu kepura-puraan. Inovasi tanpa kreativitas itu hanya apa? Itu hanya kemalasan. Karena apa? Mungkin orangnya tidur dan bangun tidur hanya berkata tentang impiannya, saudara-saudara. Maka kreativitas itu selalu muncul saat dalam orang itu mengalami hal yang sukar atau orang itu sedang mengalami sebuah tantangan besar. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah, ikut orang tua di kampung. Lalu karena zaman dahulu yang namanya orang kampung, sepeda motor itu jarang yang punya. Paling banter punya sepeda sepeda brompit, orang Jawa Tengah bilang, atau sepeda pancal itu. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Karena waktu itu ekonomi keluarga baru tidak baik, saya pengen memiliki sepeda. Apa yang saya lakukan, saudara? Ada sebuah kreativitas. Kreativitasnya apa? Mau beli sepeda langsung jadi begitu mahal. Maka saya pergi ke sebuah tempat di kota Solo namanya. Di situ ada sebuah pasar yang isinya tuh barang-barang bekas. Namanya Triwindu. Lalu saya beli apa? Saya beli bannya dulu, berikutnya saya beli apanya? Saya beli orang bilang dalangannya itu, saudara, palangnya itu. Lalu saya beli sadelnya, saya beli yang lain-lain, satu persatu, lalu saya bawa pulang dan saya rangkai, jadilah sepeda. Lalu banyak orang berkata, kok bisa bikin sepeda? Gimana caranya? Saya ceritakan dan mereka berkata, kamu itu kreatif. Saudara, saya ngomong sama dia, kalau saya punya uang, mungkin saya tidak lakukan seperti ini. Tapi persoalannya saya sedang menghadapi ketidakpunyauangan, keuangan yang tidak baik waktu itu. Jadi saya simpulkan, saudara-saudara, ada banyak cerita, tapi hanya sepeda ini saja yang saya ceritakan. Ternyata apa?
kreativitas itu selalu muncul ketika kita sedang mengalami sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah tantangan dan kita itu mau maju, maka kreativitas itu muncul, ide-ide itu muncul, saudara ya. Ada orang berkata, aku suka tantangan, ya. Ada orang berkata, aku kalau nggak ada tantangan itu lemes. Aku kalau nggak ada persoalan itu kok rasanya gimana, ya. Seperti dalam Alkitab berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu sebetulnya kalau kita membacanya dengan apa adanya, kita berkata, ini Daud ini ngomong apa? Kok berani-beraninya sama Tuhan? Uji aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yang dinyanyikan, ya itu ada lagunya, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya, ini lagu apa? Lagu orang sedang mengalami ya sebuah pengen mendapatkan sebuah tantangan, lalu supaya apa? Ada inovasi, ada terobosan, ada kreativitas baru ya yang membuat dia bergairah. Saudara-saudara, luar biasa. Hal serupa terjadi seperti apa yang kita baca tadi. Ya, kreativitas itu ya saudara tidak akan pernah terjadi kepada orang yang apa? Malas, yang memiliki jiwa yang mudah menyerah. Contohnya seperti saya yang tadi saya ceritakan tentang sepeda. Kalau saya mudah menyerah, saya akan berkata, ya Tuhan, ya sudahlah, enggak punya uang, aku melihat tetanggaku saja begitu ya, oh sepeda seperti itu. Tidak, saudara. Itu orang yang lemah. Ya, makanya kreativitas itu selalu muncul ya bagi orang atau kepada orang yang jiwanya kuat, ya, yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Saudara-saudara, ini yang penting. Dan yang berikutnya adalah orang yang memiliki visi yang kuat, bukan visinya yang sembarangan. Kerinduan, kemauannya kuat, visinya besar. Makanya sama-sama kalau saudara ingin memiliki sebuah kreativitas atau hasil yang besar, saudara harus memiliki visi yang besar. Ya, kalau visimu kecil dapatnya kecil, visimu sedang dapatnya sedang, visimu besar dapatnya besar. Sama-sama memiliki visi, mari kita miliki visi yang besar. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang besar. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ya, saudara, jadi kita harus memiliki visi yang besar. Dan apa? Spirit juga harus kuat. Ingat, spirit itu bukan roh, tapi spirit itu hati nurani yang dikuasai oleh Roh Kudus, harus kuat. Ya, tidak lembeng, ya. Tidak ada virus corona langsung, waduh kenapa ya kok ada pandemi seperti ini. Oh enggak. Orang akan berkreasi, orang akan berinovasi, orang akan memiliki kreativitas gimana menghadapi ini di masa-masa sukar seperti ini. Yang pertama, lari kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dapat motivasi dari Tuhan, dapat pewahyuan dari Tuhan. Mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu pewahyuan. Saya percaya apa yang kita kerjakan pasti Tuhan akan buat berhasil dan beruntung, walaupun di tengah masa-masa seperti ini. Amin. Hal serupa terjadi pada waktu ya yang orang lumpuh tadi yang kita sudah baca di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-12 tadi. Ada sebuah kisah bahwa Tuhan Yesus itu menyampaikan firman di mana-mana disertai dengan kuasa, sehingga ada banyak orang berbondong-bondong ingin mendengarkan firman, ingin minta ditolong, disembuhkan sama Tuhan. Muncullah orang sakit, lumpuh, terbaring ditilam di tempat tidurnya, saudara. Lalu ada orang punya visi, ada orang punya hati nurani. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak punya hati nurani. Tapi saya berdoa, siapapun Anda yang mendengar atau mengikuti khotbah online ini, saya berdoa Anda memiliki hati nurani. Amin. Ada orang menderita, orang lumpuh, lalu ada Yesus sang pembuat mujizat. Lalu 4 orang ini menggotong, dikatakan tadi ya, digotong. Penuh, banyak orang, Yesus sudah masuk ke salah satu rumah. Ya, ini gimana depan pintu penuh, di dalam rumah penuh. Orang pengen mendapatkan mujizat, orang pengen mendengarkan pengajarannya Tuhan. Muncullah inovasi, muncullah kreativitas. Caranya gimana? Orang lumpuh itu dibawa ke loteng, ya, ke atas, saudara-saudara ya. Lalu apa? Diturunkan, lalu dibuka dulu, ya, pintu atapnya dibuka. Ya, saudara bisa membayangkan zaman dahulu itu
rumah itu bukan seperti rumah sekarang. Rumah dulu itu kebanyakan itu batu, saudara. Jadi batunya itu dibuka begitu ya, dan diturunkan dari atas. Saudara tahu, menurunkan itu tidak langsung dijatuhkan dari atas. Yesus, lihat nih di atas nih, aku punya motivasi yang baik nih, aku kreatif nih, inovatif nih. Ya lihat nih, nih, diturunkan jeblok begitu. Oh enggak, diturunkan pelan-pelan. Ya, diikat 1, 2, titik ini 4, lalu diturunkan bersama-sama. Tepat sampai di depan Yesus. Orang ini berjumpa dengan Yesus. Saya tidak berkata mujizatnya. Ya, karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pasti mendapatkan mujizat. Amin. Dan Yesus itu memang sang pembuat mujizat. Jadi kalau saya ingin mendapatkan mujizat, saudara harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Jangan mencari-cari pendeta. Jangan mencari-cari hamba Tuhan, saudara-saudara ya. Hamba Tuhan itu bisa keliru, hamba Tuhan bisa salah. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah keliru. Yesus itu pembuat mujizat. Amin. Saudara, tepat di depan Yesus. Oh haleluya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya, dosamu sudah diampuni. Banyak orang ngomel, kok bisa, siapa dia itu? Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Memang dia Tuhan, memang dia Allah. Dan Yesus ngomong, oh gitu ya. Kalau gitu lebih mudah ngomong gitu, atau lebih mudah, hai orang lumpuh, angkat tilammu dan berjalanlah, jadilah sembuh. Karena kamu maunya begitu, dan terjadi mujizat. Dan orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Dia angkat tilamnya, tilam itu tempat tidurnya. Lalu dia pulang, ya dia berdiri di depan orang banyak itu, ayat ke-12. Dan orang itu takjub memuliakan Tuhan. Seraya mereka berkata, yang begini belum pernah aku lihat seumur hidupku. Dahsyat. Ya, jadi orang yang memiliki inovasi, yang menghasilkan kreativitas, itu akan membuat orang itu berkata, oh yang begini nih loh yang hebat, yang begini nih loh ya anak Tuhan, yang begini nih loh kalau ditipu malah ngampuni, yang begini loh kalau dimaki-maki oh malah mendoakan, yang begini itu loh kalau ditampar pipi kiri malah kasih pipi kanan, yang begini loh nolong orang, punya hati nurani. Sepanjang umurku aku baru ketemu dengan orang yang seperti ini. Yesus dahsyat. Amin. Itu inovasi yang menghasilkan kreativitas, saudara-saudara. Luar biasa. Nah sekarang kita lihat, saudara-saudara. Nah, gimana caranya ya supaya kita ini mendapatkan satu yang dikatakan menghasilkan kreativitas karena adanya inovasi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke ayat yang keempat. Saya membaca ayat yang keempat. Saudara simak baik-baik. Tetapi mereka tidak dapat membawanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap. Ya, saudara-saudara, membuka atap, dibuka begitu, ya, dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Dahsyat, luar biasa, saudara-saudara ya. Jadi yang pertama, orang yang memiliki inovasi yang menghasilkan kreativitas itu, ya, perhatikan orang itu tidak menganggap hambatan itu sebagai apa? Persoalan yang besar, ya. Jadi orang-orang yang menolong itu tadi tidak menganggap bahwa hambatan itu adalah sebuah persoalan yang besar, sebab dia tahu ada Yesus yang besar yang membuat mujizat yang besar. Ini penting buat kita semuanya. Seringkali kita hanya ngomong, aduh kok hidup kok penuh dengan tantangan, hidup kok penuh dengan percobaan atau pencobaan. Kalau begini caranya, saya dulu waktu awal-awal jadi orang Kristen, ya diajari lagu, hari rasa panjang, berat tanggunganku, banyak percobaan, hampir saya jatuh, tapi Yesus datang ambil pengantennya. Ya, jadi itu lagu yang bagus sih, tapi awalnya itu hari rasa panjang, berat tanggunganku. Ya memang di dunia tuh, ya kalau nggak mau berat ya jangan di dunia. Nah,
Karena dunia itu banyak tantangan, di dunia itu banyak rintangan, di dunia itu banyak pencobaan, banyak percobaan, saudara ya. Maka itu jangan menganggap sebuah hambatan itu adalah sebuah persoalan yang besar. Orang yang memiliki kreativitas, orang yang ada inovasi, dia tidak menganggap setiap persoalan yang datang itu adalah sebuah hambatan yang besar. Atau saya balik, ya, sebuah hambatan itu adalah bukan merupakan persoalan yang besar, karena dia mengerti visinya jauh lebih besar dari hambatannya itu. Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar daripada hambatannya itu. Ayo sekarang kita koreksi masing-masing. Anda punya impian, Anda punya cita-cita, ya. Tapi bagaimana caranya? Ya, ketika kita menghadapi satu persoalan, lalu kita jadi pemalas rohani. Ya, tapi suka juga menghakimi orang-orang Kristen sesama Kristen yang lain. Tapi kita malas melakukan firman Tuhan. Tuhan mau, saudara-saudara, hari-hari ini kita rendah hati supaya kita mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Inspirasi dari Tuhan itu adalah pewahyuan yang membuat kita memiliki inovasi. Pada waktu kita berinovasi, di situ timbul kreativitas. Dan kreativitas yang kita miliki menghasilkan sesuatu yang kita bisa rasakan, berkat, mujizat, pertolongan, kesembuhan, mujizat terjadi atas hidup kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yang kedua, jadi saya berikan 4 hari ini. Yang kedua, di ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya, tadi saya bicara tentang visi. Jadi ini bicara tentang sebuah kerinduan, keinginan, cita-citanya apa, kerinduannya apa, keinginannya apa, supaya orang yang lumpuh, yang nggak bisa apa-apa ini ketemu Yesus dan jadi sembuh. Kesimpulannya adalah miliki visi yang besar yang dapat mencerminkan kasih yang besar. Kalau saya punya tetangga seperti itu, ya terus saya diajak, ya saya mikir. Pertama saya takut nggak bisa naik atap, ya. Lalu saya pikir, bukan saya, kalau saya naik ke atap itu nggak bisa. Saya takut ketinggian. Bener, saya mau diajak pergi sebelum pandemi itu, ada orang yang ngajak saya mau diajak ke China. Di sana ada jembatan yang dibuat dari kaca dan dia bisa melihat di bawah, ya, dan itu dalamnya luar biasa. Saudara-saudara, saya ngomong sama dia, ya, kamu mau membunuh saya, orang saya takut ketinggian. Saya bisa merangkak, kamu mungkin bisa jalan leha-leha enak-enak, mungkin saya merem begitu sambil saya merangkak dan mungkin belum sampai di sana saya sudah pingsan. Ya, itu sebuah ketakutan, saudara-saudara, ya. Nah, visi yang besar mencerminkan kasih yang besar, maka orang ini tidak memiliki sebuah ketakutan, fobia itu tidak ada, sebab fokusnya hanya bisa menolong orang ini supaya orang itu sembuh. Dan apa yang terjadi? Ternyata perjumpaan, walaupun diturunkan dari atap rumah, perjumpaan orang lumpuh ini dengan Yesus menghasilkan mujizat dan semua orang takjub kepada apa yang Yesus kerjakan. Amin. Jadi hari ini kita belajar, ya, mari kita memiliki visi yang besar yang mencerminkan kasih Allah yang besar. Yang ketiga, ayat yang kelima, saudara-saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya hanya mau baca ayat yang menekankan di ayat yang kelima bagian A. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, jadi orang yang kreatif, orang yang inovatif itu adalah orang yang memiliki iman. Katakan sama-sama, memiliki iman. Makanya kalau Anda bilang, aku punya iman, tapi Anda malas. Aku punya iman, tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Aku punya iman, tapi diem saja, berarti Anda tidak punya iman. Orang yang memiliki iman itu orang yang selalu bergerak. Orang yang memiliki iman adalah orang yang berinovasi. Orang yang memiliki iman adalah orang yang menghasilkan sesuatu. Orang yang memiliki iman adalah orang yang memiliki kreativitas tinggi, saudara-saudara.
diturunkan. Oh, mungkin Yesus lihat ke atas sambil dada-dada. Dahsyat kalian semua, hai 4 orang. Oke, kalau begitu permohonanmu saya kabulkan. Supaya orang ini seperti apa yang kamu mau. Orang ini sembuh, karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Orang ini hanya lumpuh atau lumpuh plus tuli plus bisu, tidak. Tetapi ini keinginan 4 orang itu menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus dari atap rumah. Ya, ini artinya orang yang memiliki inovasi dan kreativitas yang luar biasa, saudara-saudara ya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki iman bukan hanya sekedar impian, bukan hanya sekedar cita-cita, bukan hanya sekedar permohonan, tetapi setelah dia memiliki iman, dia rindu sesuatu, dia mengerjakannya. Pada waktu dia mengerjakannya, mujizat terjadi, hasil kreativitas, hasil inovasi. Orang berkata, yang kayak gini itu belum pernah aku lihat. Saudara-saudara, jadilah Kristen yang seperti ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang kreatif. Jangan jadi anak-anak Tuhan, oh gitu ya, oh itu mah sama. Orang lain juga gitu, sama. Orang lain diperkarakan, dia memperkarakan, sama. Nah, kalau kekristenan kita hanya sama dengan dunia, untuk apa kita jadi Kristen? Puji Tuhan, kita belajar hari ini. Haleluya. Yang keempat, ayat yang ke-12. Nah, ini penting. Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, yang begini ini belum pernah aku lihat atau belum pernah kita lihat. Yang keempat itu adalah inovasi yang menghasilkan kreativitas itu ternyata mengubah, bukan hanya mendapatkan mujizat, mengubah seluruh kehidupan orang itu secara total. Tubuhnya disembuhkan, jiwanya jadi sukacita, rohnya itu pasti juga ikut berseri-seri, ya saudara-saudara. Rohnya ikut kuat, semangat, ya. Jadi orang yang inovatif, ya, orang yang memiliki inovasi yang menghasilkan sebuah karya kreatif, ya, saudara, pasti orang ini akan mengalami sebuah perubahan yang radikal, perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Tubuhnya, jiwanya, rohnya itu pasti mengalami perubahan yang radikal. Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan teman saya, sama-sama dari kampung, ya, dulu sederhana, sama-sama sederhana. Saya kuliah, dia tidak bisa kuliah. Saya selesai kuliah, dia tetap lulusan SMA. Lalu dia merantau ke sebuah kota. Lalu saya ketemu dan ngobrol-ngobrol by Zoom, ya. Dan saya lihat wajahnya kok beda dengan dulu. Lalu dia kasih lihat, ya, dia sambil membawa handphonenya, dipertontonkan rumahnya begitu, ya. Ini rumah saya, ya, dan seterusnya. Saya berkata, wih, hebat kamu sekarang kok diberkati, ya. Ya, puji Tuhan lah Pak. Dulu tidak kenal Tuhan, ya, sekarang sudah dalam Tuhan. Puji Tuhan lah Pak, ini saya diajari sama istri saya, suruh berdoa sama Tuhan Yesus, dan usaha kami jualan bakso itu diberkati Tuhan loh Pak, luar biasa. Ini Pak, mobil saya baru, ya, ini Pak, anak-anak saya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, luar biasa. Saudara-saudara perhatikan, inovasi yang menghasilkan kreativitas, mengubah sebuah keadaan menyeluruh secara radikal, ya. Tampilan teman saya itu berubah luar biasa. Sekarang putih, ya, bukan putih kehijau-hijauan, bukan, ya. Sekarang betul-betul putih bersinar. Dulu ya itu namanya orang desa seperti saya, ya. Lalu saya yakin saudara, dulu kan jalan kaki sama seperti saya ke sekolah, ya. Sekarang nggak mungkin dia jalan kaki, mobilnya saja Mercedes Benz. Saudara tahu, ya, BMW, wah, luar biasa. Pekerjaannya apa? Jualan bakso. Tapi jualan bakso yang diurapi Tuhan, ya. Dia berinovasi menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Dia tidak takut. Dia andalkan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-12 ini saya ulang-ulang supaya kita mengerti, supaya dunia ini juga tahu kalau kita seperti itu. Orang kan berkata, yang seperti ini, yang begini ini belum pernah aku lihat sebelumnya, ya.
Makanya kalau jadi Kristen yang biasa-biasa saja, yang begini mah banyak. Wong Surabaya ngomong ombyoan, diantem ngantemi, dicubit nyubit lagi, digigit gigit juga. Yang kayak gini mah banyak, saudara-saudara. Yang hebat itu kalau kita mengampuni. Jangan kalau di gereja buka tangan dan WL berkata, mari nyanyi lagu mengampuni, mengampuni lebih sungguh, nangis-nangis. Oh haleluya. Setan malaikat ngomong, luar biasa itu nangis-nangis tuh jemaat IHK tuh. Ya, di gereja mengampuni, di rumah berantem tuh. Kalau pas di rumah berantem, setannya tepuk tangan dari neraka. Kita yang jadi setan lah gitu-gitu amat katanya, saudara ya. Jadi janganlah kita menjadi orang yang jadi batu sandungan. Tampil dalam perubahan, tampil dengan restorasi, tampil dengan perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Tubuhmu, jiwamu, rohmu disempurnakan sebelum kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mendapatkan inovasi dari Tuhan. Ada sebuah kreativitas yang mengubah kehidupanmu sehingga orang berkata, yang begini ini belum pernah aku lihat seumur hidupku. Amin. Ini yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Saya akan akhiri, saudara-saudara. Tapi saya juga mau bertanya kepada kita semua. Apa yang sudah lakukan sebagai orang Kristen hari-hari? Tuhan tidak mau kita hanya pinter berdalih. Tuhan tidak suka kita hanya pinter menghakimi satu dengan yang lain. Tuhan tidak suka kita untuk menjadi orang-orang yang hanya menuduh, main firman, main ayat dan seterusnya, main status dan seterusnya. Tuhan mau kita duduk di bawah kaki Yesus. Amin. Kita mendapatkan Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan Tuhan, Dia akan membesikkan sesuatu dalam hati kita. Dia akan memberikan inovasi, yaitu pewahyuan. Ya, lalu timbullah kreativitas dalam kehidupan kita. Doa saya, apa yang Anda kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Amin. Keluargamu semua diberkati Tuhan. Bisnismu diberkati Tuhan. Pelayananmu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur pelajaran firman-Mu singkat, sederhana. Tapi kami mau supaya kami semua berubah. Kami mau memiliki sebuah inovasi yang bukan hanya berubah tapi berhenti. Tapi inovasi adalah perubahan dan menghasilkan sebuah karya, yaitu kreativitas. Sehingga dunia boleh mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman ini tertancap di dalam dasar hati nurani kami. Dan firman ini terus akan mengerjakan seperti apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, semua jemaat IHK dimanapun Anda berada, saatnya kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menyiapkan anggur dan hosti dalam bentuk apapun, karena keterbatasan yang ada di rumah, Saudara bisa memakai air teh sebagai anggurnya ataupun air sirup sebagai anggurnya, dan bisa memakai biskuit sebagai pengganti daripada hosti. Yang penting adalah hatimu. Mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, sudah bisa membagikan anggur dan hosti kepada semua anggota keluargamu. Kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Ampunkan kami Tuhan. Mungkin ada dosa pelanggaran kami yang kami perbuat. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Agar tubuh-Mu dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga kami memiliki kuasa. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan dengan iman kami kepada Tuhan, maka dosa kami diampuni. Nama kami dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Dan selagi kami hidup di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara angkat tinggi-tinggi.
hosti di atas kepalamu. Saya mau bertanya dan berkata kepada saudara, saudara jawab dengan iman saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Mari kita jawab bersama-sama. Amin. Makan dengan iman tubuh Kristus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat cawan darah Yesus dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Lalu taruh tangan kirimu di dada. Di dalam darah ada nyawa. Dalam darah ada kehidupan. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan di atas kayu salib, segala sialmu, segala kutukmu, segala sakit penyakitmu sudah ditanggung. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kita sudah menjadi sembuh. Angkat tinggi cawan darah Yesus. Saya mau berkata dan bertanya kepada saudara. Apakah engkau percaya dengan imanmu yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu? Itu adalah benar-benar darah Yesus? Mari jawab dengan iman bersama-sama dengan saya. Amin. Mari kita minum darah Yesus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita buka kedua tangan kita. Ucap syukur kepada Tuhan. Oh Ramasyana Lamara. Oh Ramasyana Lamara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi katakan ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus sudah kami terima. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga sudah bersatu di dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, biarlah setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu sia-sia, tetapi menjadi metrai di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pastor Paulus Eko Dianto yang sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberikan kesehatan, bahkan Tuhan memberkati setiap visinya, membawa setiap kami jemaat IHK dimanapun kami berada pada saat ini semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal, semakin menyerupai Tuhan Yesus dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap jemaat yang bergabung di dalam live streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati setiap kami dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya, terutama dari virus COVID Tuhan. Biarlah setiap penyertaan Tuhan membuat setiap kami
jemaat IHK dimanapun kami berada, baik yang bekerja, berusaha maupun yang sekolah, Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah. Tuhan juga memberkati setiap gereja satelit kami Tuhan, baik IHK Kota, IHK Bandung, IHK Bogor, AS Ministry, semua Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, gembala-gembala, pelaksana Tuhan, bersama dengan jemaat yang digembalakan. Semua Tuhan cukupkan, semua Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur, dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada atas kepala kami, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara dikasih Tuhan, kita perkatakan kata-kata iman 3 kali. Dalam nama Yesus, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami akan akhiri ibadah kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, semua jemaat IHK dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Haleluya. Ora masyara lama. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK yang luar biasa dimanapun engkau berada. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu dan salam IHK.